masuk ke hadiratnya, kita nikmati hadiratnya. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan kita semua boleh berkumpul di tempat ini, di rumah Tuhan, di gereja Tuhan untuk beribadah. Biar Kau yang akan berkati setiap puji-pujian dan sembah kami Tuhan agar bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini juga Tuhan kita semua boleh ada di tempat ini, itu semua bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena berkat kemurahan-Mu, karena kasih-Mu atas setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Kau sangat baik bagi hidup kami. Kami mau menaikkan syukur kami Tuhan.
ada yang kena DBD segala macam itu, tapi kita percaya pemeliharaan Tuhan itu selalu sempurna ya. Tetap berserah, tetap percaya kepada Tuhan. Dan merupakan satu sukacita sendiri kalau pada pagi hari ini saya juga bisa bertemu dengan saudara-saudara semua dalam keadaan baik, semua bersukacita ya. Mana kasih senyumnya supaya saya nggak grogi nih kasih senyumnya ya. Biar pada hari ini, saat ini pun juga kita mau konsentrasi ya terhadap firman Tuhan dan membiasakan diri untuk melakukan hal yang baik, terutama di dalam hal ibadah. Saudara, kadang-kadang ada yang mengganggu ya. Ketika kita misalnya ini kan handphone nggak pernah bisa lepas dari kita. Oleh sebab itu dihimbau untuk men-silentkan handphone, atau kalau Anda terganggu, saudara bisa mematikan handphone selama jam ibadah. Nggak lama ya, cuman 1-2 jam. Ini juga udah mulai firman apalagi ya, supaya kita bukan menghargai saya, tetapi menghargai Tuhan. Amen. Dan juga nggak ada yang mau kelewat gitu firman Tuhan ya. Kalaupun saudara harus membuka handphone karena membaca firman Tuhan, sebetulnya sudah disediakan di depan ya. Kadang-kadang kan suka nggak kelihatan, oh mau buka handphone aja, oke gitu, tapi jangan membuka yang lain ya. Di nama Tuhan, terima kasih untuk perhatiannya. Saudara, pada pagi hari ini saya mau membawakan tentang do something atau lakukan sesuatu. Saudara, Pengkhotbah 9 ayat 10, saya akan membuka dengan ayat ini ya. Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Saudara, kita semua yang di sini tentu orang-orang yang hidup ya. Dan kita tiap hari akan diperhadapkan dengan aktivitas-aktivitas. Keberadaan kita di dalam gereja ini, makanya itu lepas dari aktivitas, kita konsentrasi sama Tuhan. Tapi sepulang dari gereja ini, silakan saudara bisa beraktivitas, bisa melakukan banyak hal. Tetapi saudara, lakukan tadi dengan sekuat tenaga ya, selama masih ada waktu, selama masih ada kesempatan, karena setelah meninggal tidak ada lagi yang bisa kita lakukan, betul? Ya, kalau orang meninggal udah gak bisa melakukan apa-apa lagi. Tetapi masalahnya, apa yang kita lakukan itu berguna atau tidak, baik atau tidak. Karena ada banyak pekerjaan yang dilakukan ternyata sia-sia atau tidak baik ternyata. Ya, yang jelas kita, saudara, di sini nih yang sudah percaya Tuhan, saya percaya akan terus semakin diberikan hikmat dan tahu ya bahwa apa yang kita kerjakan ini sejalan nggak sama rencana Tuhan ya. Dan Tuhan selalu memberikan kebaikan, itu harus kita imani saudara. Kita di dalam dunia ini yang mungkin yang baru usianya masih anak-anak kecil masih banyak belajarnya dari mana? Dari orang tua mereka gitu. Makanya sangat baik kalau misalnya saudara bapak ibu semua punya anak-anak yang masih usia walaupun balita, disarankan untuk membawa juga ibadah ya. Bawa ke ibadah walaupun belum ngerti nih. Enggak saudara, enggak ada yang sia-sia. Mereka akan terbiasa di tengah komunitas-komunitas Kristen seperti persekutuan ini, dan itu akan membawa dampak yang baik buat kehidupan mereka. Itu makin belajar saudara. Kita pun yang udah berumur kadang masih harus banyak belajar saudara. Ada banyak hal yang tidak bisa kita pahami di dalam dunia ini. Walaupun dikatakan kita ini dikasih otak yang luar biasa loh. Kita diciptakan Tuhan menjadi makhluk yang paling mulia sebetulnya. Yang lebih dari binatang tentunya kan. Kita dikasih otak, saya baca di artikel, otak kita ini ya saudara bisa menampung memori 1000 TB. Terabyte atau 1 juta gigabyte. Nah, yang suka terbiasa megang handphone, tahu tentang handphone, saudara pasti tahu kapasitas handphone tuh memori paling besar berapa sih? Hasan, paling besar berapa Hasan? 1 tera. 1 tera. 1 TB. Oh, 1 TB. Ada yang bisa lebih dari itu? Susah kayaknya. 1 TB pun kalau misalnya udah full, udah langsung kasih warning ya handphonenya. Error, handphone saya udah bolot nih ya. Kadang gambar masuk ya, nggak bisa dibuka gitu, saya hapus-hapusin dulu gitu ya. Makanya kalau saya suka lambat responnya, dikirim gambar itu nggak bisa buka gambar saudara, karena udah berat ya handphonenya gitu ya. Ada memori yang
begitu sangat terbatas. Otak kita tapi dikatakan ada 1 juta gigabyte. Tapi kan kita hidup lama ya dalam dunia ini. Yang udah usia lanjut nih. Saudara, Bapak Ibu kebayang nggak? Udah berapa banyak memori yang tersimpan di otak kita? Ya, itu saja nggak bisa kita ingat. 1 juta gigabyte loh. Ya. Tetapi kadang-kadang suka muncul, bener nggak nih kalau yang orang tua ya? Kadang-kadang memorinya suka muncul. Saya aja yang usia segini nih, usia emas ya, masukin usia emas ya. Kadang-kadang saya teringat gini, hal-hal yang pernah kayaknya udah lewat begitu lama terlupakan tiba-tiba muncul. Misalnya saat anak-anak saya kecil tiba-tiba muncul, itu momen di mana ya? Kita nggak bisa mengingatnya, tapi muncul begitu aja, itu memori di otak kita. Ya. Tuhan memberikan akal budi, di mana dikatakan, saya baca juga di artikel, akal itu sendiri adalah sebagai salah satu peralatan rohani manusia yang berfungsi untuk mengingat, menyimpulkan, menganalisis, menilai apakah sesuatu itu benar atau salah. Jadi manusia diberikan kemampuan itu. Kemudian budi dikatakan, itu adalah salah satu peralatan rohani manusia yang berfungsi untuk membedakan indah atau tidak, estetik atau nilai keindahan gitu ya, indah itu ya, baik atau buruknya suatu tindakan gitu ya, itu dikatakan dari budi, sopan atau tidak sopannya suatu perilaku. Nah, kita dikasih akal budi, itu aja perlu dipelajari saudara, dan kita perlu belajar, banyak belajar, karena ukuran tadi dikatakan baik, buruk, sopan atau tidak sopan tiap orang kadang berbeda. Ada yang misalnya begini aja ya, kita kalau budaya timur, kalau misalnya kita melewati gang sempit misalnya, terus ada orang berkumpul, etik kita gimana kalau lewat ya? Biasanya gini, punten, permisi ya, gitu. Itu salah satu etik. Tapi mungkin ada sebagian orang yang berkata lewat aja, gang-gang umum lewat aja gitu. Jadi nggak bisa dilihat dari itu gitu ya, saudara ya. Nah, jadi pikiran kita sebagai manusia harus sebetulnya terus mengalami pembaharuan. Kalau nggak nanti bahaya untuk kita sendiri ya. Jadi pada dasarnya kenapa saudara kita harus mengalami terus pembaharuan? Kita ini manusia yang berdosa dikatakan. Pikiran sangat mudah disusupi oleh dosa, pikiran negatif, bahkan trauma-trauma di masa lalu. Saudara pernah mengalami atau pernah saudara melihat atau menyaksikannya, ada orang yang trauma akan masa lalunya sehingga dia tidak mau atau tidak bisa melakukan satu tindakan ketika ditanya trauma ya gitu. Ada yang trauma makan tertentu, terus ada seorang artis yang trauma megang rambutan, nggak tahu ya traumanya apa gitu. Ada yang trauma di ketinggian gitu ya. Itu trauma-trauma yang membuat kita tidak bisa melakukan salah satu tindakan gitu ya. Jadi pikiran akan berpengaruh terhadap perbuatan kita. Kalau tidak diperbaharui, maka hati kita bisa menjadi tidak beres dan akan berpengaruh terhadap apa yang kita lakukan. Kita mau melihat beberapa contoh terlebih dahulu. Saudara tentu ingat kisah tentang Maria Marta. Waktu itu Maria Marta ini kedatangan tamu spesial, kedatangan Tuhan Yesus ke rumahnya. Terus mereka menyambut dong, ya menyambut, Tuhan datang. Kalau ada seorang tamu nih, apalagi tamu spesial datang ke rumah saudara, apa yang saudara lakukan? Disiapin ya, tentunya ya setidaknya disuguhkan minuman, atau kalau perlu, kalau spesial dijamu, saya masakin deh, atau pesanin makanan seperti itu. Nah, yang dilakukan saat itu adalah ya, yang dilakukan Marta terutama, dia sibuk di dapur dikatakan ya. Dia ngerjain, mungkin dia masakan yang enak untuk Tuhan Yesus. Baiknya Marta, baik dia mau mencoba Tuhan Yesus, dia baik saudara. Dua orang ini baik ya. Maria, saya nggak cerita Maria, tapi saya cerita Martanya saudara. Kita baca di dalam Lukas 10 ayat 40 ya. Ya. Lukas 10 ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani, dia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Jadi kayak orang tahu ya, suruhlah dia membantu aku. Saudara, yang dikerjakan Marta itu baik.
melayani Yesus, tetapi pikirannya mulai disusupi sesuatu hal yang tidak baik. Bukankah hal ini juga kadang kita alami, atau kita pikirkan, atau kita lakukan di dalam kehidupan kita? Mungkin dalam hal yang berbeda. Terkadang kita merasa, kok aja sih yang kerja, dia enak-enakan gitu, ya. Sampai akhirnya Tuhan bukannya negur Maria, yang ditegur malah Marta, ya. Di dalam ayat 41-nya, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saudara, masalah di dalam dunia ini udah banyak. Terkadang kita menambah masalah baru, saudara. Tetapi ini contoh membuat kita juga mata rohani saya juga terbuka. Apakah terkadang kita membandingkan, ya, misalnya aku udah kerja nih, wah enak tuh yang lain ya, udahlah gitu. Jadi kita menggerutu kalau kayak gitu kan ucap syukur ya. Padahal Marta udah lakukan yang terbaik, coba dia kerja aja gitu. Oh dia yang men-serve sama Tuhan Yesus, buat Tuhan Yesus gitu ya. Mungkin akan lain ceritanya. Tetapi kisah ini ditulis bukan menjadi satu keburukan atau bukan secara kebetulan, tetapi kita bisa belajar dari persoalan ini. Sederhana kan kelihatannya, tapi kita belajar, kita harus mengelola pikiran kita. Pikiran kita itu mempengaruhi perbuatan, betul saudara. Ya, bahkan dalam hal pelayanan sekalipun kita harus bisa mengelola hati dan pikiran, sehingga ketika kita melayani dan bekerja buat Tuhan, fokus kita nggak boleh berubah. Fokus kita kan buat Tuhan, ya, memberi yang terbaik gitu. Jangan biarkan disusupi oleh hal-hal dengan yang tadi gitu. Kata Tuhan, katakan apa ke Marta? Nyusahin diri sendiri gitu, ya. Terlalu banyak yang dipikirin, jadi jelimet kitanya yang pusing. Tadinya mau berikan yang terbaik, tadinya udah mau kasih yang terbaik nih buat Tuhan, dinodai dengan hal itu, gitu ya. Jadi biarkan orang lain melakukan bagiannya, kita melakukan bagian kita, tapi yang terutama saudara, lakukan yang terbaik saudara. Kalaupun saudara melihat ada hal yang tidak baik dari orang lain, kalau memang itu salah dan saudara mau membagi pengalaman, saudara bisa berbicaranya bukan seperti tadi, bukan seperti Marta tadi ya, lain perkara gitu. Tapi saya nggak bicara soal itu, tetapi bicara tentang pikiran saudara. Kadang pikiran kita membuat kita juga akhirnya jadi berbuat salah saudara. Jadi hati-hati, walaupun kelihatannya benar. Tadi Marta benar ya, tetapi karena pikirannya itu membuat dia ditegur sama Tuhan Yesus. Saudara, saya mau mengutip kesaksian. Ini saya baru dapat pagi tadi saudara. Tapi ini contoh realnya. Kalau tadi di dalam firman Tuhan memang real gitu saudara ya. Tapi kadang kan orang bisa aja lo ngomong gitu ya. Tetapi saya dapat pagi tadi gitu waktu dengerin khotbah di televisi, ini relate banget sama khotbah saya pagi ini. Saudara, di situ ada kesaksian seorang istri yang mendapat suami yang kasar. Di sini suami-suami nggak kasar ya, suami mengasihi istri, amin. Ya. Ini suaminya kasar, bahkan maaf kata dikatakan suami ini sering memanggil istrinya dengan sebutan babi, bukan baby loh, babi. Saudara, ya anak Tuhan harusnya nggak seperti itu. Bayangkan istrinya itu dipanggil babi gitu, ya. Istri ini tentu merasa sakit, tetapi karena dia tidak berani melawan suaminya, apa yang dia lakukan? Dia mendumel, nyumpahin suaminya, cepat mati, ya. Wah, pokoknya kalau suaminya tiap kali berlaku kasar sama dia, yang ada adalah mengutuk, mengumpat suaminya di dalam hati, ya. Mungkin ada juga yang sebagian bereaksi ya, dilawan lagi gitu, ya. Tetapi kisah seorang istri ini, dia diam, tapi dia ngumpat dalam hatinya, wah, yang nyumpahin suaminya. Sampai akhirnya dia tidak bisa memberikan yang terbaik sebagaimana layaknya istri buat suami. Nyiapin makanan jadi asal-asalan, ngapain dia nggak ngehargain aku gitu ya. Jadi kalau dia beli sayuran, gitu, pilih aja yang jelek katanya gitu ya. Dia sediain asal aja gitu. Suaminya kan nggak puas gitu, wah makin kasar sama dia gitu. Ya, dia nggak mau melakukan yang terbaik. Pikiran saudara. Sampai suatu saat istri ini dijamah oleh Tuhan. Istrinya dulu dijamah Tuhan. Ya, dijamah Tuhan sehingga akhirnya suaminya belum berubah,
masih bersikap kasar gitu ya. Dan istri ini dikatakan dia mulai melakukan tugas dia sebagai seorang istri, mulai masak yang enak, mulai melayani suami dengan kasih. Suaminya belum berubah, tapi Tuhan bisa mengubah hati suaminya ketika istrinya mulai melakukan yang terbaik. Itu karena siapa? Karena Tuhan, bukan buat kekuatan, bukan kekuatan diri sendiri. Ada banyak kehidupan rumah tangga di sini akhirnya terpecah hanya karena masalah seperti itu, saudara. Tapi istri ini melakukan satu sikap yang terbaik. Ini kebetulan seorang istri. Mungkin dalam hal lain ada suami yang tertindas mungkin sama istrinya gitu. Tetapi lakukan yang terbaik, saudara. Lakukan yang terbaik bukan seperti untuk manusia, tapi seperti untuk Tuhan. Susah ya ngomong, tapi ini kan kesaksian nyata dan dialami dan sungguh-sungguh mengubahkan sifat suaminya, saudara. Itu nggak 1 hari 2 hari, tapi istri ini akhirnya setelah dijamah hatinya oleh Tuhan, dia udah nggak memandang lagi tuh mau suaminya mau memanggil dia babi, dia melakukan tugasnya sebagai seorang istri. Dia melayani dengan baik, kasih yang terbaik. Susah kan, saudara? Di saat suaminya belum berubah, tetapi suaminya bisa berubah. Benar, panggilannya akhirnya nggak babi lagi, benar-benar baby, dad. Gitu. Itu susah loh, itu mengubah sifat seseorang seperti itu. Tapi Tuhan sanggup, amin. Ya. Nah, di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi jangan tunggu orang lain berubah, saudara. Jangan penuhi pikiran kita dengan hal-hal yang akan merugikan diri kita sendiri. Mungkin kita mau mengubah orang itu ya, terutama yang dekat biasanya. Kalau orang lain sih kadang-kadang ya udahlah gitu ya. Kita mungkin ngelihat, oh berarti kita nggak boleh gitu ya, paling gitu ya kita menilainya kadang. Tapi kalau orang yang tadi yang terdekat, istri kita sendiri, suami kita sendiri, kesel kan gitu. Tetapi jangan tunggu orang lain berubah atau melihat keadaan orang lain mempengaruhi pikiran kita, akhirnya mempengaruhi perbuatan kita. Tapi lakukan yang terbaik. Bahkan jika engkau makan, minum, melakukan sesuatu yang lain, lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Tujukan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yes, puji Tuhan. Saudara, Petrus pernah ditegur Yesus dengan keras, ya, sampai dikatakan begini, ya, Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lihat, saudara, Petrus yang seorang murid, salah satu seorang murid yang dikasihi Tuhan Yesus pun pernah melakukan hal yang menurut Petrus, aku bertindak benar, mau bela Yesus gitu. Tapi Tuhan Yesus katakan, engkau suatu batu sandungan bagiku. Pikiran kita kadang gak sejalan sama Tuhan, jauh, saudara. Tetapi biarlah kita mau terus memahami hatinya Tuhan. Dengan cara apa? Baca firman tiap hari. Di sini banyak contoh-contoh kehidupan. Saudara mungkin bisa melihat contoh kehidupan. Saudara kan hidup ya di dalam dunia ini. Sekian lama kita hidup, yang tua-tua. Kadang saya belajar juga dari orang-orang tua loh, gitu ya. Mereka yang sudah hidup sekian lama dalam kesederhanaan mereka. Tapi saya melihat hati-hati yang benar-benar setia pada Tuhan. Saya itu jadikan satu pembelajaran buat saya. Biar kita dalam kehidupan ini belajar. Ada banyak hal yang tidak bisa kita pikirkan ya kadang-kadang, tetapi Tuhan tahu memberikan yang terbaik buat kita. Baca firman-Nya tiap hari, responi ya dengan kita terus melakukannya. Ya, jika ada hal di luar kemampuan kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan rencananya. Ini contoh kedua, saudara. Pada suatu hari, Petrus dan teman-temannya yang lain atau murid-murid Yesus pergi menangkap ikan. Setelah malaman mereka menangkap ikan, tetapi tidak ada yang didapat. Mereka sia-sia. Pagi hari ketika mereka mulai ke pesisir atau ke pantai, dikatakan udah gak dapat apa-apa. Mereka tentu lelah setelah seharian semalaman bekerja menangkap ikan, gak dapat apa-apa, saudara. Mereka adalah nelayan-nelayan yang ahli tentunya, tapi gak dapat apa-apa. Tetapi di dalam Yohanes 21 ayat 6 katakan, maka Yesus
Kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Kadang kita mengalami situasi seperti ini, saudara. Kita sudah bekerja sangat keras, tapi tidak dapat hasil apa-apa. Jangan menyerah, saudara. Percayakan saja hidup kita kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Allah itu kreator. Kreator itu pencipta. Jadi dia tahu loh, kita perlu apa, kita lagi ngapain. Yang penting sikap hidup kita itu nggak neko-neko, saudara ya. Terus berpadangan dengan kebenaran. Tuhan sabar kok sama kita. Kalau kita melakukan kesalahan bukan dengan sengaja ya, saudara. Kadang yang saya bilang tadi, kita perlu banyak belajar kehidupan ini. Dan kita kadang mengalami fase-fase kegagalan dalam kehidupan kita bukan karena Tuhan jahat, bukan karena Tuhan tidak memperhatikan kita. Kadang pikiran kita saja yang bilang, Tuhan nggak merhatiin aku ya, Tuhan nggak mungkin menghukum aku. Itu pikiran kita, saudara. Tetapi Tuhan tidak punya pikiran seperti itu. Kalaupun Tuhan mengizinkan kita mengalami kesulitan atau kegagalan, itu akan membentuk karakter kita, saudara. Ya, seperti yang dialami istri tadi, kalau dia menyerah ya udah kehidupannya akan seperti itu. Tetapi biarlah kita yang sudah ditebus tadi, kita sudah memuji Tuhan. Dia tuh juru selamat kita loh, udah nyelamatin kita dari dosa. Masa kita diantepin gitu sama Tuhan, gitu ya. Tetapi kadang-kadang kalau kita di tengah situasi yang tadi yang udah kerja mati-matian nggak dapat hasil, udah hopeless lah. Apa yang ada di pikiran kita? Negatif. Ya, mulai membandingkan dengan orang lain gitu. Tetapi kita juga bisa belajar lewat murid-murid Tuhan Yesus ini ya, saudara. Mereka pada pagi hari ketika mereka lelah bertemu dengan Tuhan Yesus katakan, tebarkan jalanmu ke kanan. Kita nggak pernah tahu apa yang disuruh Tuhan loh. Kadang-kadang di luar logika kita. Biasa mereka menebarkan jalan sebelah kiri, ini disuruh ke kanan. Biasa kalau namanya nelayan pergi melaut malam kan, ini suruh balik lagi gitu pagi. Gimana gitu. Tetapi mereka taat melakukannya. Dan apa yang mereka dapat? Hasil yang mungkin berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali dari yang biasa mereka dapatkan. Saudara percaya itu, saudara? Ketika saudara merasa usaha saudara, aduh kayak tadi ya, ayat pertama dikatakan, lakukan dengan sekuat tenaga. Udah, Tuhan aku udah melakukan sekuat tenaga, nggak ada hasil. Terus gimana Tuhan? Berserah kepada Tuhan, mentaati firman-Nya. Jangan gini ya, kadang itu kontradiksi. Jadi kita perlu minta hikmat sama Tuhan. Kita harus bekerja dengan sekuat tenaga gitu. Tapi jangan paksakan kehendak, saudara. Ada yang bilang, maksudnya kita harus ngotot dong, kalau nggak kita nggak dapat apa-apa. Oke, gitu. Tetapi melakukan sesuatu dengan sekuat tenaga itu juga harus dalam kontrol Tuhan. Artinya tidak lepas dari kebenaran. Ada berapa banyak saat ini di dalam dunia ini ya, kita saat ini kan gampang sekali ya melihat di medsos itu kasus korupsi. Wow ya saudara, mungkin kita melihat enak ya hidupnya gitu, gue gitu juga deh korupsi gitu. Syukur-syukur nggak ketahuan, saudara. Hal yang di luar kebenaran suatu saat akan terbuka. Lihat sekarang ya, semua dibukakan gitu ya. Bukan Tuhan jahat loh gitu. Tiap orang punya pengalaman hidup masing-masing. Tetapi kalau orang itu bertobat dan menyadari bahwa hidupnya tuh udah ditebus sama Tuhan, ya diselamatkan, dia tidak akan berbuat seperti itu, saudara ya. Jadi sekarang kembali kepada diri kita masing-masing, saudara. Ketika kita mengalami mungkin situasi seperti yang dialami murid Yesus tadi, nggak dapat hasil apa-apa, jangan nyerah, saudara. Tetap mentaati firman Tuhan, memegang janji Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Itu yang bisa kita lakukan, saudara. Ya, karena dikatakan Tuhan mampu memberikan yang terbaik jauh melebihi apa yang bisa kerjakan, melampaui jauh dari pikiran kita. Amin. Nggak bisa berpikir loh kayak tadi. Masa disuruh kebarin sebelah kanan nggak kepikir kan gitu. Tapi kita udah baca gitu. Kadang-kadang kita cobain gitu ya. Tetapi cara Tuhan tuh nggak bisa pernah ditebak, saudara. Ya. Jadi lakukan saja yang terbaik asal tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Terus belajar ngelihat ya di firman Tuhan ini kan nggak hanya hal-hal yang baik aja yang ditulis.
ada banyak kegagalan-kegagalan. Kita bisa belajar dari hal itu, saudara. Bahkan kegagalan hidup kita sendiri. Jangan menyerah, tetapi kita terus tadi ya, pegang firman Tuhan juga. Apa yang aku lakukan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Lakukan yang terbaik aja. Kalau olah pikiran kita, isi memori kita dengan firman Tuhan, agar yang buruk-buruk itu nanti akan keluar dengan sendirinya. Kotoran-kotoran sampah-sampah akan keluar. Dan ketika pikiran hati dipenuhi firman Tuhan, pikiran kita dipenuhi firman Tuhan, hati kita juga pasti berubah, saudara. Kepahitan, hal-hal yang buruk, ya, itu akan keluar dengan sendirinya. Dan tidak ada tempat untuk pikiran negatif, ya, hal-hal yang lain. Tapi yang ada adalah semangat yang baru, semangat untuk memberkati orang lain. Itu artinya do something, saudara. Lakukan sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Ya, saya juga sudah berkali-kali menyampaikan kesaksian kami secara pribadi di keluarga. Di saat kami juga mengalami masa-masa sulit, kami tidak tahu berbuat apa lagi. Pikiran manusia kami, mungkin dengan berbuat ini kami bisa menghasilkan uang untuk membayar kuliah anak kami gitu ya. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Sepertinya terlambat, tapi nggak terlambat. Tuhan sediakan di luar nalar kami, saudara. Kemarin juga saya mendengar khotbah seorang pendeta dikatakan Tuhan tuh melakukan hal yang supranatural. Kita ngerjain bagian yang natural-naturalnya aja deh. Yang bagian supranya bagian Tuhan. Jadi ada kadang kita terlalu sulit memikirkan ini gimana caranya Tuhan. Lakukan apa aja yang bisa kita lakukan saat ini yang terbaik. Selebihnya bagian Tuhan. Percayakan kepada tangan Tuhan ya. Tuhan yang selalu atau sanggup memelihara kehidupan kita. Bagian kita adalah taat sama Tuhan. Sama seperti murid Yesus tadi. Taat aja sama Tuhan gitu ya. Kadang ada yang mau taat. Kadang-kadang kita dikasih hati nurani. Caranya seperti ini nih udah. Ya tentunya tadi ya harus membaca firman. Kalau yang nggak baca firman, gimana bisa kita tahu melakukan yang baik gitu ya? Nggak mau taat. Dengerin pendapat-pendapat orang. Ingat di firman Tuhan juga ada dikisahkan seorang raja yang dia mau ngambil keputusan, dia minta nasihat kepada para tua-tua, terus kepada orang-orang yang pintar juga depan cendekiawan. Tapi dia memandang remeh terhadap nasihat yang tua-tua. Dia menerima nasihat yang pintar nih. Kelihatannya ini nih yang kepake nih gitu ya. Tetapi ternyata itu salah, saudara. Yang dia ambil keputusannya salah dan menghancurkan dirinya. Terkadang seperti itu ya, saudara. Jangan ngandelin manusia, saudara. Kepintaran manusia aja terbatas, saudara. Itu kalau secara logika kan, kuno nih nasihatnya gitu ya. Itu salah satu contoh. Hati-hati di dalam berbuat ya. Tetapi kuncinya kembali lagi kepada pikiran. Minta terus perkenanan Tuhan. Sehingga apa yang kita kerjakan juga semua atas perkenanan Tuhan ya. Fokus saja memberikan yang terbaik. Nah, kisah-kisah kehidupan tadi itu juga membuat kita terus bergerak, saudara ya. Mungkin di saat ini ada saudara yang sedang mengalami masalah dalam kehidupan saudara dan belum terselesaikan. Tetapi do something ya. Saya mau men-sharekan 2 hal aja pagi hari ini. Do something good, saudara. Lakukan yang baik, saudara. Di dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Biarlah perbuatan kita, dikatakan perbuatan baik bukan karena kita, tetapi ketika kita melakukan perbuatan baik, pastikan itu memuliakan Bapa di surga. Jangan mempermalukan Tuhan. Sekarang di medsos ya, itu netizen lebih seket ya, itunya komentar-komentarnya dari silet, saudara. Mungkin kalau saudara kena pisau atau silet sakit gitu ya, tetapi komentar netizen tuh lebih sakit, saudara. Itu disorot, saudara. Pendeta salah aja itu luar biasa ya. Netizen menghujat, mengkritik gitu, saudara. Nggak ada yang luput dari kesalahan. Tetapi saudara, kuncinya kita lakukan yang terbaik. Do something good. Melakukan yang baik berarti melakukan hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya sekalian menyimpulkannya, saudara ya. Jadi do something good ini melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran diri sendiri.
mau belajar untuk terus merendahkan diri, untuk diubah. Maksudnya merendahkan diri ini untuk diubah oleh Tuhan loh. Tidak sombong, tidak keras hati, tetap setia dan taat, saudara. Ya, puji nama Tuhan. Dan juga yang kedua adalah do something with love, saudara. Bukan sekedar kata, oh aku mengasihimu, I love you, tetapi prakteknya nggak ada. Tetapi perbuatan kita harus dilandasi dengan kasih dan ketulusan. Do small things with great love. Kadang yang kita lakukan mungkin hal yang kecil, tetapi lakukan dengan kasih. Ya, saya merasa bersyukur dengan komunitas yang ada, yang Tuhan percayakan untuk kami gembalakan. Segini aja kami udah bersyukur, saudara. Dan saya boleh melihat perbuatan-perbuatan baik yang saudara lakukan, mungkin hal kecil, tetapi saya percaya itu nggak luput dari perhatiannya Tuhan. Contoh yang terbaru saja, saudara ya. Di belakang, saudara, kalau saudara memperhatikan, ada sebuah benda yang baru. Ayo perhatiin nggak? Begitu masuk, buka pintu, ada sesuatu yang baru. Ada yang merhatiin? Kalau yang udah tahu jangan bilang. Coba ada yang tahu nggak? Coba jawab. Oh, Gerson tahu? Meja ini. Ada meja itu ya. Meja besi. Itu pemberian seseorang, saudara ya. Papanya Tessa. Ya. Kalau saudara perhatiin dulu, kita kalau naruh wadah kopi itu di atas tiang yang bekas bunga, saudara. Jadi kalau itu kedumpaknya tumpah semua, saudara. Berkali-kali. Iya, gitu nanti ngutin kapas. Tapi ada yang memperhatikan, kita nggak minta loh, saudara. Begitu dapat, wow, itu amazing, saudara. Ya, itu meja kokoh loh, saudara ya. Jadi kita nggak pernah itu udah bagus tuh ya, ditaruh buat tempat kopi gitu, nggak tumpah-tumpah lagi. Itu small things, tapi with great love Tuhan perhatikan. Bahkan hal-hal yang lain, yang bersih-bersih gereja. Kiki suka nyuciin piring. Kalau kamu melakukannya dengan kasih, dengan segenap hati yang terbaik aja deh, Tuhan perhatiin loh. Terus yang lain, ibu-ibu ya, kalau misalnya ada acara, mau masak apa? Saya luar biasa ya ngelihat ibu-ibu di sini gitu, nggak kekurangan energi. Amin. Tuhan itu lihat loh, saudara ya. Lakukan semuanya tapi dengan kasih, saudara. Tuhan luar biasa. Ini aja yang manusia gitu, kadang-kadang kita, wow, amazing, perhatian kecil itu luar biasa. Apalagi Tuhan hatinya masa sih nggak tersentuh, ya. Biarlah pagi hari ini kita belajar sesuatu. Do something good, lakukan yang baik. Do something with love, lakukan dengan kasih. Amin, saudara. Ya. Saya mau menutup dengan ini, saudara. Ada mungkin saudara juga pernah dengar kisah nyata tentang segelas susu. Saudara pernah dengar ceritanya? Ada seorang anak kecil yang bukan gembel ya sebetulnya, tapi dia masih punya keluarga tapi miskin, sangat miskin. Sehingga untuk istilahnya mencukupi kehidupan sendiri juga orang tuanya nggak bisa. Tetapi suatu hari ketika saya nggak ingat, maksudnya tadi saya nggak baca lagi, cuman yang saya ingat seperti ini, ketika dia bertemu dengan seorang wanita, saudara. Wanita ini memberikan segelas susu untuk dia. Yang saat itu dia sedang kehausan, dan itu diingat sama anak kecil itu. Singkat cerita, ketika waktu berlalu, suatu hari wanita ini sakit, saudara, sehingga harus menyebabkan dia harus dioperasi, dan harus dioperasi jantungnya. Saya juga nggak tahu gitu ya, pokoknya dengan biaya yang besar. Dia ke rumah sakit, pas akhirnya berhasil operasinya, wanita ini, wah saya harus bayar bagaimana nih, biaya operasi sangat besar sekali. Tetapi ketika dia meminta tagihannya, dia melihat tagihannya sudah lunas. Saudara tahu, karena yang menangani dia adalah seorang dokter yang dulu dia kasih segelas susu. Dari segelas susu loh, luar biasa, saudara. Itu, saudara, kasih menyebabkan perubahan juga di masa depan. Itu akan membawa satu berkat tersendiri. Apa yang saudara lakukan saat ini? Mungkin hal-hal yang remeh, hal-hal yang kecil. Tetapi kalau ketika saudara melakukannya dengan kasih, percayalah, itu juga akan kembali buat saudara semua. Bahkan kita bisa menjadikan berkali lipat. Jadi saudara, ingat kebaikan apa yang sudah orang lain perbuat buat kita. Tetapi jangan ingat-ingat kebaikan kita yang sudah lakukan. Kadang-kadang kan kita suka gitu ya, jangan kebalik, sudah. Kita berbuat baik aja gitu.
Tapi jangan ingat-ingat itu ya. Tapi kalau orang lain berbuat baik, ingat selalu sebenarnya. Ya. Ayat penutup Filipi 4 ayat 8 dan 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Amin. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, anak-anakku juga ada di atas ya. Kita sudah ditebus oleh Tuhan. Pikirkan sesuatu yang baik. Ketika kita memikirkan sesuatu yang jelek, kadang saya juga masih bukan mikirkan sesuatu yang jelek ya, sifat-sifat lama masih ke bawah gitu ya. Tetapi kami di keluarga sering neduang. Saya belajar untuk apa yang namanya, kalau kayak kemarin misalnya, saya udah mulai gak sabaran gitu ya, misalnya suami saya ngingetin, gak boleh gitu, iya, gitu ya. Walaupun aduh gitu ya, kadang-kadang seperti itu, saling mengingatkan gitu ya, saudara. Kemudian ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima. Kita belajar saat ini menerima firman Tuhan. Dan apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukan itu. Saudara sedang dengar firman Tuhan, saudara membaca firman tiap hari. Tetapi kuncinya adalah harus melakukan. Kalau nggak dilakukan sia-sia. Maka dikatakan Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara semua tentu mau disertai Tuhan dalam firman saudara ya. Sehingga apa yang sudah lakukan ya dikatakan berhasil. Amin. Tahun ini adalah tahun kemenangan iman itu saudara. Do something good. Do something with love. Ya saudara. Amin. Ya firman Tuhan ini nggak dilupakan, tapi keluarga gereja ini sudah harus terus mengeksplori Tuhan, kebaikan Tuhan, ya lebih giat lagi di dalam ibadah, karena tanpa Tuhan kita nggak ada apa-apanya, saudara ada hari ini aja karena Tuhan. Ya. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku Let's do something that glorifies the name of the Lord Jesus. Good morning GBS Kalvari Sukabumi. Welcome home. Selamat datang di ibadah GBS Kalvari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBS Kalvari Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya bisa bertumbuh, berakar kuat, berbuah lebat, dan menjadi penopang bagi setiap kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita ada doa puasa, jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Jangan sampai lewatkan doa puasa ini agar kita bisa terus menjadi penopang bagi gereja GBS Kalvari Sukabumi. Lalu hari Kamis minggu depan kita akan ada House of Blessing. Kita akan pergi bersama-sama ke House of Blessing jam 5:30 sore. So, make sure bagi Anda yang mau join, hadir tepat waktu ya. Untuk para kaum wanita, hari Jumat minggu depan kita akan ada Calvary Woman jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Mari berkumpul untuk menjadi wanita-wanita yang teguh dalam Tuhan. Untuk anak youth, hari Sabtu depan kita akan ada Calvary Youth jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Mari kita terus bersemangat untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan Yesus. Setiap hari Minggu kita ada ibadah raya jam 8 pagi di GBS Kalvari Sukabumi, lantai 1 dan lantai 2. Dan untuk Kalvari Kids di lantai 3. So, I see you guys there. And for the next info, Halo GBS Kalvari Sukabumi, welcome home. How is the whole congregation of God doing? Puji Tuhan, aku diberkati.
Praise the Lord! GBIS Kalvari Sukabumi akan segera membeli sound system tahap yang pertama. Dimulai dari pembelian 1 digital mixer 24 channel dan 2 set hardware Eternal 15 Pro column speaker. Dengan total special rate seharga 46 juta rupiah. Dana yang sudah terkumpul dari GBIS Kalvari Sukabumi adalah 35 juta rupiah. Praise the Lord! So, bagi Anda seluruh jemaat Tuhan di GBIS Kalvari Sukabumi yang tergerak menabur untuk pekerjaan Tuhan, Anda bisa scan QR berikut atau transfer ke nomor rekening berikut ini. Kami percaya ketika saudara menabur dalam pekerjaan Tuhan, saudara akan menuai kebaikan Tuhan sesuai dengan firman-Nya. God bless you. Seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 9 ayat 6, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, melainkan seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan untuk Tuhan melalui Gereja GBIS Kalvari Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut. Atau transfer ke nomor rekening berikut ini. Atau dapat memberikan secara langsung melalui kantung persembahan yang akan diedarkan. Follow Instagram @GBIS Kalvari Sukabumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching What's on GBIS Kalvari Sukabumi this week. Jesus bless you. Puji Tuhan, What's on tadi selalu diumumkan tiap minggu supaya saudara juga ingat selalu jadwal-jadwal di gereja ini.
kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus hari yang penuh dengan sukacita, hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Dan kami bisa mendengarkan firman Tuhan yang pasti mengubah kehidupan kami. Kami mau melakukan sesuatu, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus melakukan sesuatu dengan kasih, terutama kami melakukannya seperti untuk Tuhan, dan kami akan melihat perkara-perkara baik, perkara-perkara ilahi akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap yang hadir pada hari ini. Kami percaya kami semua sudah diberkati Tuhan. Yang datang dengan sakit penyakit, kami tahu Engkau akan menyembuhkan dan sudah menyembuhkan sakit kami, apapun itu juga di dalam nama Yesus Kristus. Kami yang datang dengan permasalahan kami tahu punya Tuhan yang besar, terlebih besar dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami percaya Bapa, permasalahan-permasalahan kami yang begitu rumit dalam kehidupan kami tahu bersama dengan Tuhan, kami akan melakukan perkara yang luar biasa, dan Tuhan akan menyelesaikan semua masalah kami. Terima kasih Bapak, dan juga kami yang dalam keadaan yang sedih, dalam keadaan berduka, dalam keadaan yang
Tuhan Yesus, hati kami hancur. Tuhan sanggup menghiburkan kami, karena Engkau adalah roh penolong, roh yang menghiburkan kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu Yesus. Dan kami Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan terus ada dalam kehidupan kami. Kami juga akan menyaksikan kepada banyak orang tentang Yesus, sehingga mereka juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus melalui kehidupan kami. Dalam ibadah selanjutnya, kami akan membawa banyak jiwa datang kepada Engkau. Orang-orang yang belum percaya, keluarga kami, teman-teman kami, supaya mereka juga diselamatkan seperti kami sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu Yesus, dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan, kita siap untuk terima berkat Tuhan. Dan ketika doa berkat ini saudara responi dengan katakan amin. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Kudus, akan memberkati hidup tinggalmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu, memberkati studimu, memberkati kesehatanmu mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kata amin. Tetap angkat tanganmu,